Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Sebelumnya mari sama-sama kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu saja, karena kemurahan-Mu saja, kami semua boleh bersekutu. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang berada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Roh-Mu menyertai kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami mau sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Tuhan. Sama-sama katakan, bukan bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Puji Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan.
kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk hari ini Minggu 25 Juli sampai 1 minggu ke depan. Yang pertama, sebentar siang ada ibadah sekolah minggu dimulai pukul 11 via aplikasi Zoom. Lalu esok Senin 26 Juli dan Rabu tanggal 28 Juli ada ibadah bedstone atau doa pagi dimulai pukul 5 via Zoom. Hari Senin tanggal 26 Juli ada ibadah kaum bapa atau men's ministry dimulai pukul 19.00 via Zoom. Lanjut hari Selasa tanggal 29 Juli 2021 ada doa pembangunan dimulai pukul 19.00 via Zoom. Selanjutnya hari Rabu tanggal 30 Juli 2021 ada ibadah kaum wanita dewasa atau kaum ibu, ibadah Saint Women dimulai pukul 17.00 melalui aplikasi Zoom. Kamis dan Sabtu 31 Juli dan 2 Agustus khusus doa pembangunan untuk gereja di Kerawang, untuk pembangunan Kerawang, gereja di Kerawang dimulai pukul 19.00 via Zoom. Selanjutnya hari Jumat tanggal 1 Agustus ada ibadah worship and fellowship dimulai pukul 19.00 masih melalui aplikasi Zoom. Sabtu 2 Agustus 2021 ada ibadah New Light Community dimulai pukul 17.00 via Zoom. Untuk ibadah raya pertama di bulan Agustus yaitu tanggal 3 Agustus untuk gereja Bekasi dan Kerawang kita masih menyesuaikan dengan keputusan pemerintah. Akan diadakan atau tidaknya karena situasi saat ini masih ada peraturan pemerintah yang berlaku, jadi kita akan menyesuaikan. Untuk pastiannya akan diinfokan kemudian untuk keberadaan ibadahnya secara online maupun offline. Persembahan kas pembangunan dan perpuluhan dapat ditransfer ke persembahan kas nomor rekening 1550007876272 atas nama City Light Church Bank Mandiri. Selanjutnya persembahan pembangunan nomor rekening 1550007876256 atas nama City Light Church Bank Mandiri. Persembahan perpuluhan atas nama Bapak Ludwig Esairang nomor rekening 46711744806 Bank BCA. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui Bapak Gembala pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati. Haleluya, kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama kita naikkan puji. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan? Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Haleluya. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih menuntun kami di ibadah raya kami pada saat ini. Walau keterbatasan ini, kami beribadah secara online. Baik kami yang di gereja, baik jemaat yang lain yang di rumah, di tempat masing-masing mereka berada. Tidak mengurangi perjumpaan kami dengan Kau Tuhan. Roh Kudus-Mu lah yang selalu menuntun kami. Walaupun kami ibadah online, tetapi dapat merasakan perjumpaan dengan Kau ya Tuhan. Merasakan hadiratnya Roh Kudus di setiap hati kami masing-masing dimanapun kami berada. Ya Tuhan, pujian penyembahan telah kami naikkan. Itu semua keinginan kami untuk menyenangkan, memuliakan hati-Mu Tuhan. Hanya Engkau lah yang layak dipuji, disembahkan, ditinggikan. Terimalah pengucapan syukur kami ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tenangkan hati pikiran kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah dimanapun berada. Kiranya kami dapat mengerti, memahami akan maksud kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, urapan Roh Kudus-Mu telah mendahulunya. Sehingga apa yang terucap, yang keluar menjadikan kata-kata berkat bagi kami, kata-kata kekuatan, kata-kata penghiburan dan pengharapan, karena semua adalah kebenaran firman-Mu yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dengar dan sempurnakan doa kami ini ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan di dalam nama-Mu saja ya Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi, bertemu bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kali kita bertemu, walaupun dibatasi oleh online, tapi tidak dapat membatasi hadirat Tuhan. Saya mempercayai benar Tuhan yang hadir di tempat ini, di tempat di mana Dia menaruh isi hatinya di hati saya untuk menyampaikan sesuatu kepada saudara. Tuhan yang sama adalah Tuhan yang juga menguasai hati dan pikiran saudara, sehingga benar-benar setiap kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Sejak minggu ini dan seterusnya kita akan banyak belajar tentang perumpamaan. Kita tahu sejak Yesus tinggal 2000 tahun yang lalu dan mulai bekerja di muka bumi ini, ada begitu banyak sekali pengajaran yang Dia sampaikan dengan perumpamaan, parabel. Tentu ini menarik saudara. Kenapa? Karena
begitu seringkali kita menemukan pelajaran atau pengajaran yang Yesus sampaikan, disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Apa maksud perumpamaan tersebut? Tentu saudara, maksud dari perumpamaan tersebut untuk membuat kita memiliki pengertian dan pemahaman yang lebih jelas dan yang lebih lengkap dari maksud yang dia sampaikan. Momennya dalam Injil Matius, sedikitnya ada 24 perumpamaan yang Yesus sampaikan. Banyak sekali. Kita tentu tidak akan belajar satu persatu, tapi sepanjang minggu, mungkin sepanjang bulan ini, kita akan melihat beberapa perumpamaan, baik di ibadah hari Minggu, maupun ibadah hari Jumat, di Bible Study hari Jumat, bahkan nanti di ibadah-ibadah komsel saudara, kita akan sama-sama menggali setiap perumpamaan yang Yesus sampaikan. Nah, kali ini kita melihat sebuah perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku, Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, saya ulangi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kali ini Yesus memberikan perumpamaan dengan gambaran sebuah rumah dengan pondasinya. Tentu saya katakan tadi ini bukanlah perumpamaan yang pertama. Bahkan sebelumnya Yesus memberikan perumpamaan kekristenan itu, kalau umpamanya saudara baca dalam Matius pasal 5 ayat 13, Yesus menggambarkan tentang kamu adalah garam. Kenapa Yesus mengambil kata garam? Untuk memudahkan kita memahami siapa diri kita sebenarnya. Garam, pemberi rasa. Garam, pencegah kebusukan. Dan Yesus mengatakan, ketika Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Artinya ada sebuah gambaran yang lebih lengkap, lebih jelas dari sekedar kata garam yang Yesus ucapkan. Bahkan kemudian Yesus berkata, kalau garam menjadi tawar gak ada gunanya, kecuali diinjak-injak orang. Ini dalam loh saudara-saudara. Tapi ini gambaran sedikit lah tentang perumpamaan. Sebelum kita melihat perumpamaan dari ayat yang kita baca. Di ayat 14 Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Harusnya membuat kita lebih paham dan mengerti secara lengkap siapa kita sebenarnya. Siapa kita yang diinginkan Tuhan. Tuhan ingin kita adalah terang. Dan kemudian Yesus memberikan gambaran, perumpamaan lagi. Sebuah pelita tidak mungkin ditaruh di dalam gantang. Terus Yesus berikan gambaran lagi, sebuah kota di atas bukit tidak mungkin disembunyikan. Ini bicara tentang menjadi saksi, menjadi inspirasi bagi banyak orang, menjadi terang bagi orang lain. Ini adalah beberapa contoh tentang perumpamaan. Ketika Yesus memberikan perumpamaan, Yesus ingin memberikan penekanan dan juga memberikan penjelasan agar akhirnya kita dapat memahami secara lebih lengkap. Yesus tidak mungkin memberikan penjelasan secara detail sekali satu persatu, karena waktu yang dimiliki oleh Yesus untuk bekerja di muka bumi 2000 tahun yang lalu hanya 3,5 tahun. Sehingga dia hanya menyampaikan sesuatu dan kemudian kita harus mengamati, mempelajari, dan kemudian kita tahu, oh ini loh maksudnya. Umpamanya di ayat di bagian yang lain ketika Yesus berkata, dia masih di pasal 7 tentang jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan kamu melemparkan mutiara ke kandang babi. Bagi saya itu perumpamaan yang
harus dipahami, harus digali betapa berharganya yang datang dari surga. Kalau kita tidak menghargai sesuatu yang kudus, sesuatu yang berharga, yang punya nilai, yang sifatnya suci, maka digambarkan oleh Alkitab. Ini perumpamaan yang lain ya. Sebelum kita masuk pada perumpamaan yang akan kita pelajari bersama. Di ayat pasal 7 ayat 6 umpamanya. Jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan membuang mutiara, melemparkan mutiara kepada babi. Supaya jangan diinjak-injak. Yesus ingin memberikan gambaran tentang betapa berharga dan bernilainya firman Tuhan itu. Namun firman Tuhan, sesuatu yang dari surga itu kan, ini bicara sesuatu yang dari surga, sifatnya kudus, sifatnya bernilai dan berharga. Firman yang saudara dengar hari ini umpamanya adalah sesuatu dari surga, sifatnya kudus dan sangat berharga. Tapi kalau kita nggak bisa melihat ini sesuatu yang kudus, maaf, Tuhan menggambarkan dalam perumpamaan ini kita seperti anjing yang najis, yang nggak ada harganya sama sekali. Kalau kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang punya nilai penting, nilai tinggi, sesuatu yang sangat berharga, maka maaf, kita seperti seekor babi yang nggak ada nilai sama sekali, karena kita tidak menghargai, tidak menilai apapun yang dari surga. Ini hanya sekedar contoh tentang arti dari perumpamaan. Saya berharap sebelum lebih jauh kita melihat tentang hal-hal ini, mari kita menyadari bahwa ada sesuatu yang kudus untuk kita yang adalah garam, untuk kita yang adalah terang. Ada sesuatu yang bernilai untuk kita yang adalah garam, untuk kita yang adalah terang. Maka kalau ini ada di pikiran saudara, maka walaupun kita hanya dibatasi, walaupun kita dibatasi secara online, hari ini saudara tidak mengikuti secara on-site, saya dan saudara tidak ada satu ruangan seperti umumnya kalau dalam sebuah gereja, seperti umumnya kalau dalam sebuah ibadah raya kita bertemu, saya bisa berbicara langsung kepada jemaat. Namun kalau kita menilai bahwa apa yang kita dengar hari ini, apa yang saudara ikuti hari ini, sesuatu yang dari surga, sesuatu yang kudus, sesuatu yang bernilai, maka saudara tidak akan pernah mau mungkin, maaf, menjadi seperti seekor anjing. Maaf, menjadi seperti seekor babi yang tidak pernah menghargai sesuatu yang dari surga, sesuatu yang kudus, suci, sesuatu yang bernilai dan berharga. Dan saya berharap hari ini menjadi poin, hari ini menjadi titik awal yang baru lagi buat saudara untuk menghargai dan menghormati firman Tuhan. Untuk bisa mengerti bahwa kita sedang menerima sesuatu yang datang dari surga. Kita sedang menerima sesuatu yang berharga, bernilai. Kita sedang menerima sesuatu yang sifatnya kudus. Dan kita tidak mau seperti anjing yang najis dan yang tidak menghargai yang kudus. Kita nggak mau seperti seekor babi yang walaupun sudah dimandikan, sudah dibersihkan, tetap kembali kepada kumbangan. Kita ingin benar-benar hari ini menghargai, menghormati, dan menerima sesuatu yang kudus dan bernilai yang datang dari surga. Buat saudara juga buat saya. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya sebagai alat. Sebagai fasilitator dari surga untuk saudara. Kembali kepada saudara. Saudara ingin menerima ini sebagai sesuatu yang kudus dan berharga atau tidak? Kembali kepada saudara. Sampai berulang-ulang kali saya selalu tekankan, setiap kali ketika kita beribadah dalam online ini, pastikan kita bukan sedang menonton. Pastikan kita bukan sedang menyaksikan sebuah tayangan di YouTube, tidak. Tapi pastikan saat ini saudara sedang mengambil posisi beribadah di rumah saudara masing-masing. Mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Karena saudara tahu akhirnya yang akan saudara terima sesuatu dari surga. Sifatnya kudus dan berharga. Seperti barang yang kudus. Seperti mutiara yang berharga. Yang ada nilainya.
Dan kalau itu yang saudara miliki, maka percayalah saat ini, walaupun kita hanya melakukan ibadah melalui online, tidak sedikit pun mengurangi lawatan Tuhan yang akan bekerja di pikiranmu, di perasaanmu, di hidupmu. Ada Tuhan yang sama yang ada di sini bersama dengan saya, adalah Tuhan yang sama yang sedang bekerja di hati dan pikiran saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk pada perumpamaan yang pertama yang ingin kita bahas bersama-sama. Dalam Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu adalah orang yang bukan hanya mendengar, tetapi juga dia melakukan apa yang dia dengar. Itu akan menjadi seperti seorang yang pintar, orang yang bijaksana, prudent, orang yang bijaksana, yang bisa mengelola hidupnya dengan benar, mendengar dan melakukan firman. Dia akan seperti rumah yang didirikan di atas batu. Ini sebuah gambaran atau perumpamaan yang indah, yang harusnya membuat kita mudah mengerti. Sementara bagi mereka yang hanya dengar, tapi tidak melakukan, itu digambarkan di ayat berikutnya, di ayat 26, orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir. Saya yakin semua saudara mendengar firman Tuhan hari ini. Tapi kalau saudara hanya mendengar, tetapi tidak melakukan, Alkitab catat, saudara, bukan saya bilang loh, ini firman yang bilang, Alkitab yang bilang, kita ini seperti orang bodoh yang mendirikan rumah, kelihatan bagus, kelihatan baik, tapi rapuh karena didirikan di atas pasir. Saya ingin pastikan bahwa setiap kita benar-benar bukan hanya menjadi orang yang senang mendengar firman, tapi juga menjadi orang yang senang melakukan firman. Dan dia akan seperti rumah yang berdiri di atas batu, artinya tertancap, tertanam. Tertancap atau tertanam ini menjadi penting sekali artinya bagi saudara dan saya. Karena akhirnya ini menjadi kunci untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Ayat ini punya nilai yang sama dengan Yohanes 15 ayat 7. Dalam Yohanes 15 ayat 7, Yesus berkata, "Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Itu sama seperti rumah yang tertancap masuk ke dalam. Dalam Yohanes 15 ini kan pokok anggur yang benar. Tuhan adalah pokok dan kita adalah carang-carangnya. Sama seperti tadi, sebuah rumah yang tertancap, tertanam di atas batu. Apa kata firman Tuhan? Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Yang tertancap, yang tertanam adalah ketika kita tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam Kristus bagaimana sih? Itu bicara tentang gaya hidup kita. Orang bisa mengenal kita Kristen karena kita memang tinggal di dalam Kristus. Terpancar gitu. Karena kita tinggal di dalam Kristus. Tapi tidak semua orang yang punya gaya hidup Kristen, gaya hidup orang benar, gaya hidup orang yang setia bergereja, benar-benar firman-Nya hidup di dalam dirinya. Nah, tentang firman yang hidup di dalam dirinya, ini bicara tentang pelaku firman. Gaya hidup itu saudara seringkali menipu. Maksud saya begini,
Orang, waduh dia Kristen loh, setiap minggu rajin ke gereja, gitu kan. Setiap ibadah tengah minggu, ibadah Bible study, komsel, ikut hadir dia. Itu gaya hidup. Orang umumnya dari luar, dari kacamata orang hanya melihat gaya hidup saudara. Tapi sebenarnya yang Tuhan ingin, adakah firman yang hidup di dalam hidup saudara? Ini yang dimaksud dengan Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firman Kristus tinggal di dalam diri kita. Ada yang menggerakkan kita. Dan yang menggerakkan kita adalah firman. Nah pada posisi seperti itu saudara. Maka ini yang Tuhan bilang, minta apa saja yang kamu inginkan. Ya, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sesuatu yang bernilai dari surga. Saudara minta, Tuhan dari surga memberi. Ada sesuatu yang ilahi dalam proses saudara mendapatkan berkat tersebut. Mungkin saudara sulit memahaminya, tapi gini. Ketika saudara mendapatkan berkat, dan saudara tahu berkat yang saudara terima itu adalah sebuah pengalaman, di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan, dalam sebuah prosesnya untuk mendapatkan itu sebut berkat yang mempunyai nilai ilahi. Saudara bisa bertemu dengan pedagang dan saudara bisa mendapatkan barang yang murah, ya, dengan harga yang baik sekali. Dan kemudian barang tersebut saudara beli, pada saat saudara bisa mendapatkan barang yang murah itu, saudara percaya loh itu karena sesuatu yang ilahi bekerja dalam hidup saudara. Dan kemudian saudara dipertemukan dengan penjual. Dan saudara bisa menjual barang saudara dengan harga yang terbaik. Tanpa banyak tuntutan, tanpa banyak syarat-syarat. Proses itu saudara, proses saudara membeli dan saudara menjual. Dan saudara sadar, aduh itu kalau bukan Tuhan mah gak bisa. Nah itu yang disebut dengan sesuatu yang saudara peroleh punya nilai ilahi. Kapan itu kita peroleh? Pada saat bukan hanya kita hidup di dalam Kristus, saudara ke gereja, saudara aktif, tapi memang firman sudah hidup di dalam saudara. Gimana sih contoh firman hidup di dalam saudara? Banyak. Saudara dengar khotbah, supaya saudara harus bisa melepaskan pengampunan. Dan saudara dengan cepat melepaskan pengampunan, itu berarti firman sudah hidup dalam saudara. Saudara, satu peristiwa gitu membuat saudara marah sekali. Tapi firman itu kemudian kuat bicara di hati saudara untuk udah ampuni aja. Dan saudara dengan mudah mengampuni, itu yang disebut dengan firman itu hidup dalam hidup saudara. Sama seperti ketika saudara memberi. Saya nggak tahu ya berapa kali saudara dengar 1 bulan ini umpamanya ya. Saudara kan hanya dengar di online ya, persembahan dapat ditransfer ke rekening ini gitu ya. Udah 1 bulan rekeningnya nggak ada yang transfer gitu ya. Padahal sudah tahu tuh nomornya. Kalau firman hadir dalam hidup saudara, itu firman yang menggerakkan saudara. Oh iya ya, kayaknya udah sebulan sih belum kasih kolekte. Saudara berarti belum ngasih apa-apa itu kan? Harus itu ada yang menggerakkan saudara loh. Itu firman harus menggerakkan saudara. Dan pada saat saudara memberi, itu sebenarnya firman yang bekerja dalam hidup saudara. Pada saat saudara mengembalikan milik Tuhan, itu kan bukan sekedar, oh ya udah kamu kan, tapi ada firman, aduh saya belum. Kalau ada firman yang menggerakkan hidup saudara, berarti firman sudah hidup dalam hidup saudara. Saudara tergerak menolong orang, digerakkan oleh firman. Saudara digerakkan untuk berdoa. Bukan karena kita ada jam doa, beston pagi, bukan. Kalau sudah tiba-tiba bangun dan sudah tergerak untuk berdoa, itu berarti firman ada dalam hidup saudara. Setiap hari Jumat, saudara nggak perlu diingatin. Ya, saudara untuk hari Sabtu, saudara nggak perlu diingatin oleh
gereja, oleh sekretariat, ya yuk gabung. Enggak, saudara digerakkan oleh firman. Bukan digerakkan oleh reminder SMS, WA yang diingat oleh gereja bahwa ada ibadah ibu-ibu hari Rabu, ada ibadah doa hari Selasa, hari Kamis, ada ibadah, ada Bible study ya. Minggu depan nanti berikut ada komsel di Kerawang. Itu bukan hanya sekedar ada jadwal, bukan. Ada sesuatu yang menggerakkan saudara. Hari-hari ini yang kita butuhkan itu loh saudara. Maka kalau saya baca Amplified Bible, ini kembali ke Matius 7 lagi. Ya, Matius pasal 7 ayat 24. Itu saudara menarik sekali menurut saya. Karena kemudian dalam Amplified Bible dikatakan, so everyone who hear this word of mine and act upon them, obeying the word maksudnya, will be like a sensible man who built his house. Jadi seorang yang lebih sensitif, gitu loh. Orang lebih punya kepekaan. Karena apa? Dia udah tertancap, udah tertanam. Sehingga hidupnya itu digerakkan oleh firman. Dan dia gak akan lagi di-remind untuk ayo ibu-ibu ada ibadah doa kaum ibu. Nggak, ibu saudara harus cari. Cari ini. Kapan diberi ibu? Itu harus ada, sensitifnya itu harus ada. Jangan sampai nggak ada. Untuk ibu Yud, ya, setiap Sabtu, cari, itu nggak perlu digantiin lagi oleh Bang Haris, Kaniko, ibadah. Cari, itu harus punya. Itu menunjukkan firman itu hidup dalam hidup saudara. Itu menunjukkan saudara seperti sebuah rumah yang tertancap, tertanam di atas batu. Sebab kalau itu yang nggak ada dalam diri saudara, ada yang hilang loh dalam diri saudara. Itu sama seperti gambaran yang kedua, perumpamaan yang kedua. Seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Saya ingin mendorong semua jemaat Tuhan, dengar baik, hari ini yang Tuhan sedang cari rumah-rumah yang didirikan di atas batu. Bukan rumah yang didirikan atas pasir. Mudah tersinggung, itu berarti rumah di atas pasir. Mudah ngambek, itu di atas pasir. Mudah kecewa, itu rumah di atas pasir. Karena Alkitab kan mencatat ya, baik rumah di atas pasir maupun rumah di atas batu, dua-duanya menghadapi hujan, menghadapi banjir, menghadapi angin. Sama. Tapi rumah yang didirikan di atas batu tidak goyah, tidak rusak sama sekali. Kenapa? Karena udah tertanam, tertancap. Firman itu sudah hidup di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang terus bekerja. Jadi nggak lagi sibuk ngurusin orang, saudara. Nggak lagi sibuk nyari kekurangan orang. Nggak lagi sibuk nyari kelemahan orang. Enggak. Dia justru sibuk mencari Tuhan. Karena dia selalu berusaha firman itu tetap ada dalam hati. Aduh, ini saya belum lakukan. Aduh, ini saya belum kerjain. Kerjain, jangan tunggu-tunggu. Itu firman hidup. Tapi kalau saudara gak punya sensibility, saudara gak punya kepekaan, saudara gak tahu udah seberapa banyak saudara jauh dari Tuhan. Saudara nggak tahu sudah berapa banyak, saudara udah seberapa lama, sekian lama saudara nggak pernah berbuat sesuatu buat Tuhan. Hati-hati loh. Karena akhirnya hari ini, inilah masa di mana hujan, banjir, angin sedang melanda gereja Tuhan. Dan itu perumpamaan yang disampaikan ketika angin, hujan, banjir datang. Rumah yang ada di atas batu tidak goyah. Tidak roboh. Tapi rumah yang atas pasir itu goyah, roboh, dan mengalami kerusakan yang besar. Hari ini kita butuh Tuhan. Tidak perlu menunggu jam-jam penyembahan baru saudara menyembah. Tapi kalau ada firman yang hidup dalam hidup kita, kita akan cari Tuhan sendiri. Kita akan masuk kamar dan kita mulai menyanyi.
Ibu-ibu di dapur sambil bikin telur ceplok memuji Tuhan. Bapak ibu gak lupa, yuk kita kumpul bersama, bergandengan tangan, yuk kita berdoa. Kan ada firman, kalau kita digerakkan oleh firman, semua anak-anak juga nurut. Pastikan firman itu hidup dulu dalam hidup kita. Dan banyak orang mengeluh hari-hari itu, gimana ya kok jadi seperti ini, Tuhan kenapa jauh seperti ini, kenapa terlalu berat. Saya tahu hari ini berat saudara, berat. Ya. Bukan hanya saudara, semua kita. Saya sebagai hamba Tuhan di sini, gembala sidang yang juga dalam manusia, bukan malaikat, saya mau katakan berat juga yang saya hadapi. Tapi saya mau menjadi seperti rumah yang berdiri di atas batu, tidak mau goyah, selalu berusaha mencari Tuhan. Kalau Tuhan pernah tolong saudara di waktu yang lalu, Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di hari-hari yang akan datang. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Masihkah kita mau mencari Tuhan? Masihkah kita tertanam? Akhirnya kan ujian itu datang. Hujan dari atas. Angin ya, dari kanan, dari kiri, ya. Banjir dari bawah. Itu serangan ya, tantangan, kayaknya nggak habis-habis ya Tuhan. Keluarga, pergumulan, ya. Usaha, pergumulan, takutan, pergumulan diri sendiri, kekhawatiran, gimana aku masa depan aku. Hari-hari ini banyak orang Kristen sebenarnya merasakan hal yang sama loh saudara. Rasa ada hujan, ada banjir, ada angin besar yang sedang berusaha menggoyang. Menggoyang iman saudara. Menggoda saudara untuk masih mau percaya sama Tuhan. Saya ingat Ayub saudara. Dia habis segala-galanya. Usahanya hancur, bisnisnya berantakan karena seluruh hartanya hilang dalam seketika. 10 anaknya mati dalam seketika. Sekujur tubuhnya penuh dengan borok dan luka. Ayub adalah sebuah gambaran orang yang mengalami badai, hujan, angin, dan banjir. Rasanya untuk berpinjak pun tidak ada. Dan godaan yang terbesar adalah godaan dari istrinya sendiri. Masihkah engkau mau menyembah Tuhan? Masih mau percaya Tuhan? Masih mau jadi anak Tuhan? Masih mau berharap sama Tuhan? Kutuki saja Tuhanmu. Tapi mari kita lihat seorang yang bernama Ayub, yang sudah tertanam di atas batu. Seorang yang bernama Ayub yang firman-Nya hidup. Ini kata Ayub kepada istrinya. Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan yang jelek tidak? Hari ini saya mau katakan, ini firman buat saudara juga buat saya. Masakan kita mau terima yang baik aja dan yang gak baik gak mau? Masakan kita hanya mau menerima saja dari Tuhan dan melepaskan enggak? Memberi gak mau? Kehilangan gak mau? Ini musim hujan besar. Ini musim banjir besar. Ini musim angin besar. Tapi percayalah saudara, setelah hujan, angin, banjir yang besar ini datang, saudara akan ditemukan tetap berdiri teguh, tegar di hadapan Tuhan. Sementara yang lain roboh, hancur. Hancur imannya, hancur pengharapannya, hancur apa yang dia bangun. Bagi saudara yang tetap tertanam di rumah Tuhan, saudara akan tetap hidup berbuah lebat, berbuah banyak. Saya percaya saudara, kita sedang, beberapa di antara saudara saya yakin hari ini sambil mendengarkan firman,
saudara sedang ada dalam pergumulan yang berat. Sambil mengikuti khotbah ini, saudara mungkin sedang berkata, Tuhan saya gak kuat lagi Tuhan. Rasanya saya udah gak sanggup Tuhan. Mungkin di antara saudara sambil mendengarkan firman Tuhan ini, saudara mulai sedang merencanakan sesuatu yang bukan yang Tuhan mau. Bukan yang Tuhan ingin. Bahkan mungkin terjadi pemberontakan kecil di hati saudara. Karena rasanya kok saudara gak terima keadaan saudara harus menghadapi keadaan seperti ini. Tapi saya mau katakan tetaplah tertanam di rumah Tuhan. Jangan jadi bangunan di atas pasir. Tidak tertancap, tidak tertanam. Kalau Tuhan sudah menolong saudara sampai hari ini, Tuhan yang sama akan membuat saudara terus naik, terus naik, terus naik. Saya ingin akhiri dengan Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 18. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Perhatikan ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Allah, tertanam, tertancap di bait Allah, akan bertunas di pelataran Allah. Ada pertambahan, nggak begini-begini aja. Selama saudara tertancap, berada di dalam rumah Tuhan, percayalah, saudara akan bertunas, akan tumbuh saudara-saudara yang lain, akan tumbuh jiwa-jiwa yang lain, akan tumbuh berkat-berkat yang baru, akan tumbuh usaha-usaha yang baru, akan tumbuh sesuatu yang gak pernah saudara pikir, akan bertunas. Jangan pernah menyerah dengan keadaan hari ini, karena selama saudara tertanam di rumah Tuhan, selalu ada berkat yang baru. Dan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Gak akan pernah kehilangan berkat, segar, fresh terus. Itu bedanya orang yang tertanam dengan yang tidak. Orang yang tertanam semakin tua, semakin segar, haleluya. Semakin bertambah usia, semakin berbuah banyak. Ayo cepat kembali. Kembalilah tertanam di rumah Tuhan. Kembalilah datang kepada Tuhan hari ini. Karena hanya dekat dengan Tuhan saja saudara akan melihat pertolongan yang ajaib. Hanya dekat dengan Tuhan saja saudara akan melihat tangan Tuhan yang akan bekerja menolong saudara. Ternyata setelah badai lewat, angin, hujan, banjir lewat, saudara akan temukan bahwa betapa senang saudara tetap berada di dalam Tuhan. Dan firman Kristus tetap tinggal di dalam saudara. Hari ini tangkap apa yang baru saja saudara dengar, yang datang dari surga sebagai sesuatu yang kudus dan berharga. Ini pesan dari Tuhan buat saudara, juga buat saya. Tetap seperti rumah yang didirikan di atas batu. Dan batu itu adalah Kristus. Yesus sendiri berkata kepada Petrus, di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku. 1 Korintus 3 ayat 10 bilang, 10 ayat 10 bilang, dan 10 ayat 3 bilang, dan batu itu adalah Kristus. Jangan pindah. Tetap tertanam, tertancap. Jangan pernah hilang firman dalam hidup saudara. Karena ketika semuanya berubah, selama ada firman, selalu ada sesuatu yang baru yang Tuhan memang telah siapkan buat saudara, juga buat saya. Mari kita datang kepada Tuhan.
Saya ingin setiap kita teduhkan hati kita dan izinkan firman Tuhan yang berkarya dan berkarya lagi. Bekerja dan bekerja lagi. Firman Tuhan adalah firman yang datang dari surga hari ini. Sesuatu yang kudus, sesuatu yang berharga, yang akan mengubah hidup saudara. Percayalah. Akan membaharui hatimu. Percayalah. Akan menjadikan engkau pribadi-pribadi yang baru. Pribadi yang layak dan berkenan di hatinya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak mau berdoa buat setiap anak-anakmu yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Hari ini kami meletakkan tangan kami di dada. Tanda bahwa kami butuh Engkau. Kami mengangkat hati dan iman kami naik ke surga. Karena kami percaya hanya Engkau yang bisa menolong kami, memulihkan keadaan kami dan membaharui hidup kami. Bahkan mengubah situasi yang tidak baik ini menjadi baik adanya. Kami angkat hati iman kami ya Tuhan, memohon belas kasihan. Dalam nama Yesus, biar kiranya kuasa Tuhan bekerja. Hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang hari ini, di dalam hatinya ada ketakutan, di dalam hatinya ada kekhawatiran. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bebaskan. Biar firman-Mu hari ini beroperasi, bekerja di pikiran dan di hatinya. Sehingga mereka tidak takut lagi. Ada anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berputus asa. Berdoa dalam nama Yesus, firman-Mu bekerja sekarang, beroperasi di pikiran, di hatinya. Dalam nama Yesus, sehingga benar-benar dibebaskan dan dimerdekakan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Untuk gereja-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada kebutuhan yang harus segera dicukupi di 2-3 minggu ini ya Tuhan. Khususnya bagi gereja di Kerawang, hamba berdoa dalam nama Yesus, bagimu tidak ada yang mustahil. Kau sanggup melakukan perkara yang besar, mengerjakan sesuatu yang ajaib, melakukan hal yang hebat bagi gereja-Mu Tuhan di Kerawang dalam nama Yesus. Teruslah berkarya, teruslah bekerja ya Tuhan. Kami letakkan firman yang hidup dalam hidup kami. Kami izinkan dia menguasai pikiran kami, menguasai perasaan kami, menguasai hidup kami. Dan kami digerakkan oleh firman-Mu. Hal-hal yang belum kami lakukan, yang sudah kami tahu, segerakan kami lakukan ya Tuhan. Segerakan kami kerjakan. Kami akan kerjakan bagian kami ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengerjakan bagian kami, maka Engkau akan mengerjakan bagian-Mu untuk melipat gandakan apapun yang kami butuhkan dan kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian setiap kami, pribadi lepas pribadi. Menjadi bagian setiap anak-anak-Mu saat ini. Tuhan terus bela, Tuhan terus tolong, dan terus beri kemenangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Sepanjang minggu yang berjalan ini kami percaya akan menjadi minggu mujizat bagi kami. Kami tetap menang dan kami tetap kuat karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkat Tuhan menjadi bagian setiap kami, khususnya setiap jemaat-jemaat yang hari ini telah mengambil waktu khusus beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah raya minggu ini dengan penuh syukur dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, sahabat-sahabat Kristus, pahlawan yang gagah berani. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan sekarang. Mari
angkat kedua belah tanganmu menengadah ke surga dan terimalah berkat, penuh berkat, curahan berkat, berkat jasmani dan berkat rohani, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, pertolongan, kekuatan dari Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, sukacita, bahkan karunia-karunia kuasa Roh Kudus menuntun, memimpin, menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.